Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Galeri Galuh. Oke teman-teman, pagi ini saya mau ajak teman-teman untuk keliling-keliling di seputaran Kota Ponorogo ya. Ya meskipun kita tahu bahwasannya saat ini masih diberlakukan PPKM, ya tidak apa-apa kita menikmati waktu 15-30 menit untuk melihat sekeliling Kota Ponorogo. Seperti teman-teman tahu bahwasannya di seputaran Kota Ponorogo ini masih diberlakukan PPKM dan teman-teman bisa lihat jalan-jalan di kota ini masih sepi ya teman-teman, karena terjadi banyak penyekatan dan pembatasan aktivitas warga masyarakat Ponorogo ya. Nah ini pun kita lihat di Kota Ponorogo, alun-alun tepatnya, padahal ini udah jam 7 tapi masih serasa sepi ya, karena itu tadi ada penyekatan. Nah, untuk mengobati rasa rindu teman-teman akan Kota Ponorogo tercinta, saya akan ajak teman-teman untuk keliling di seputaran alun-alun Ponorogo. Kita akan coba masuk ke pendopo Ponorogo, boleh atau tidak ya? Ternyata boleh, asalkan kita memakai masker ya teman-teman, prokes ya, paling tidak ya pakai masker dan jaga jarak ya. Nah kita menuju ke pendopo yang berada di utara alun-alun Ponorogo, dan seperti inilah kondisinya, tidak seramai biasanya ya. Setahu saya di sini tuh kalau hari libur minggu gini ramai banget ya. Ya paling tidak video yang sederhana ini bisa mengobati rasa rindu teman-teman akan Kota Ponorogo tercinta ya, yang berada di luar Kota Ponorogo atau yang saat ini lagi bekerja di luar negeri. Mudah-mudahan video ini jadi sedikit pengobat rindu. Nah, kita juga lihat ada beberapa orang yang sedang latihan paskibraka teman-teman ya, karena sebentar lagi Indonesia akan memperingati HUT RI yang ke-76. Nah, di pendopo Ponorogo ini, seputaran pendopo ini banyak perkantoran-perkantoran, antara lain kantor Dukcapil ya teman-teman ya. Oh, kenapa saya bisa tahu? Nah, kantornya ini di depan yang ada mobil birunya itu. Karena beberapa hari yang lalu saya baru saja mengurus aktanya si Galuh teman-teman. Dan lagi-lagi ya, sekedar info bahwasanya kalau kita ngurus akte ataupun yang lain seperti KK, KTP ataupun surat pindah datang ataupun surat pindah pergi, teman-teman harus berantri ya. Paling enggak ya datang itu kalau rumahnya jauh ya jam 5 atau jam setengah 6 ya, biar kita dapat nomor antrian, karena sehari itu hanya dibatasi 100 orang saja kalau nggak salah kemarin ya. Oke kita lanjut, kita masih lihat banyak lagi portal-portal di sudut-sudut Kota Ponorogo untuk diberlakukannya buka tutup jalan ya, karena kita tahu bahwasanya masa ini masih masa pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu ya teman-teman, jadi kita bisa menikmati kota yang indah ini dengan ya total ya ramai gitu. Kalau sepi-sepi gini kan nggak enak ya, jadi stres juga. Makanya saya keliling Kota Ponorogo untuk mencari kesenangan, happy-happy, biar imun kita terbangun. Tadi di kota kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, jadi kita lanjut perjalanan dengan Galuh masih semangat ya. Kita ajak teman-teman untuk melihat pasar Legi Ponorogo yang baru diresmikan beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, ini namanya Pasar Legi Ponorogo, bukan Pasar Songgolangit lagi. Nah, kalau kita dari Pasar Legi ini, kalau kita lurus terus ke arah selatan itu kita akan temui Malioboro-nya Ponorogo, yaitu Jalan Cokro Aminoto ya. Dan tapi sayangnya di sana ada portal, itu tandanya kita tidak boleh masuk untuk ke sana. Jadi kita putuskan untuk langsung menuju ke Jalan Suro Menggala atau Jalan Baru
yang mana ternyata juga ditutup. Akhirnya kita parkir aja di sini dulu untuk menikmati suasana. Dan di sini lahan parkirnya sepi, biasanya ramai banget ya teman-teman. Dan parkir di sini itu dikenakan tarif 1.500. Ya, tidak apa-apa untuk menjaga keamanan motor kita dan ketertiban sekitar itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat tadi di Taman Kota Ponorogo ditutup untuk umum untuk sementara ya, untuk masa PPKM ini aja. Tadi saya informasinya dari Pak Parkirnya. Dan tadi saya lihat juga banyak aneka macam ragam makanan-makanan yang tradisional, yang modern ada. Dan ini saya coba beli batagor dengan versi kompletnya, campur gitu. Itu kita bisa beli di harga suka-suka. Ya nggak, maksudnya saya di harga 5.000 kita juga udah dapat versi kompletnya. Nah, selain makanan di sini juga kita bisa lihat ada yang jual baju, mainan anak-anak, dan juga sayur, buah-buahan juga ada. Teman-teman bisa lihat tuh. Tapi bagi kami ya, di keluarga kami itu lebih suka makanan-makanan yang apa ya, tradisional, alami, ya versi ala desa-desa gitu loh teman-teman. Sebenarnya di sini banyak kayak burger, kayak pizza, kayak apa minuman yang kekinian itu banyak juga. Namun karena mungkin lidah kami itu udah kebawa lidah desa atau pelosok, jadi ya sukaannya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, karena tadi pagi kita belum sarapan, tadi udah muter-muter cari pecel maksudnya, tapi di deretan depan gedung kesenian ini kita tidak dapatkan pecel mungkin, atau kebagian atau memang nggak buka. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk beli nasi bungkus ya. Dan tadi sih saya tanya kepada Pak penjualnya, apa benar ini dijatah 20 menit gitu makannya. Jadi sebenarnya kalau bisa itu karena masanya masa pandemi, ada PPKM seperti ini, sebaiknya dibungkus ya, dibawa pulang. Kan tapi kalau terpaksa harus dimakan di tempat itu paling enggak ya ada waktu 20 menit. Kan tapi teman-teman, kalau kita makan seperti itu tadi 20 menit insya Allah udah sangat cukup ya, sama minumnya itu udah cukup lah kalau cuma nasi bungkus saja ya. Dan lagi-lagi kita jalan-jalan kota seperti ini sebenarnya juga menumbuhkan imun dalam diri kita teman-teman ya. Kalau kita rasa bahagia lihat anak yang ceria dan keluarga, ataupun bagi teman-teman yang belum berkeluarga itu bisa sama teman-temannya, itu bisa membangun imun kita menjadi lebih kebal lagi dengan rasa senang teman-teman gitu. Tapi ya tetap ya kita harus prokes, harus pakai masker, terus juga cukup istirahat ya, jangan digembor habis-habisan tenaga kita, nanti bisa drop. Kemudian kita harus senantiasa positive thinking ya, biar kita itu hatinya lapang, pikirannya jernih, sehingga imun kita, daya tahan tubuh kita itu akan sulit dikalahkan oleh virus yang saat ini lagi viral-viralnya ya, di mana-mana di luar negeri ataupun di Indonesia sama aja teman-teman. Nah, melihat dan kita itu kalau di keramaian juga bisa melatih mental anak kita ya, supaya tidak takut dan dia terbiasa dengan kehadiran orang-orang baru gitu ya, nggak rasa minder. Oke, waktunya kita beli oleh-oleh yang terakhir, dan kami memutuskan untuk beli lagi makanan ala desa, yaitu rujak buah. Di sini dijual satu porsinya itu harganya 10.000. Nah, masih cukup lah untuk kantong-kantong seperti kita ini ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja ya tadi. Mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa membuat teman-teman yang berada di luar negeri atau yang menyaksikan video ini bisa menjadi pengobat rindu akan kota Ponorogo tercinta. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.